Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Sehat ya? Dan saya doakan untuk yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan, kemudian diberikan kesehatan yang sempurna. Dan untuk yang sehat, kita kembali semangat untuk mengembalikan kejayaan dengan emas. Ya, perkenalkan kawan-kawan, nama saya Dian Safitri. Saya adalah agen of gold dari Tangerang. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah emas. Dalam fase perjalanan emas itu mengalami 4 fase. Yang pertama adalah fase barter. Apakah kawan-kawan tahu barter itu apa? Jadi barter itu adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tukar menukar barang. Jadi apabila kawan-kawan berada di fase pertama, yaitu fase barter, pasti yang terpikirkan oleh kawan-kawan adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita. Barter sendiri itu terjadi adalah pada masa suku Mesopotamia. Di saat itu manusia hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu, meramu, dan berpindah-pindah. Nah, di saat itu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pun dengan cara menukar barang yang dia punya kepada orang lain. Tujuannya adalah apabila dia ingin memakan sesuatu, ia pun bisa memakan itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semuanya serba bertukar. Begitu. Dan pada saat itu manusia lambat laun mengenal untung rugi. Nah, kenapa untung rugi itu terjadi? Disinilah manusia sudah mulai berpikir, masa sih kita harus terus menukar? Dan apabila kita saat itu berada di sana juga pun merasa, oh iya tidak adil ya. Masa sih hanya sebuah umbi ditukar dengan beras, dengan bisa juga dari buah kemudian ditukar menjadi sayur, antara pisau yang terbuat dari besi ditukar menjadi buah. Mereka lambat laun pun berpikir, oh iya itu tidak adil. Untuk fase yang kedua, yaitu fase uang sejati. Kenapa dinamakan fase uang sejati? Karena memang berawal dari sistem barter tersebut yang dianggapnya sudah mulai tidak adil, kemudian tidak ada ukuran yang jelas. Oleh sebab itu, manusia pun berpikir semakin keras bagaimana caranya agar keadilan itu ada. Coba teman-teman bayangkan, kita memiliki buku, dan kita anggap buku itu adalah barang yang sangat berharga untuk diri kita. Nah, saat itu juga kita ingin mencukur rambut. Buat kita, buku itu berharga. Tetapi ketika kita ingin mencukur rambut, kemudian kita membayarkan buku itu untuk jasanya kepada tukang cukur rambut tersebut, menurut tukang cukur rambut itu tidak berharga. Yang berharga buat dia adalah gunting. Harusnya kita menukarkan dengan gunting, tapi yang kita punya hanya buku. Itu kan salah satu bentuk ketidakadilan. Maka dari situlah manusia pun berpikir, oh iya ya, daripada kita menggunakan barang yang kita anggap itu bernilai, tetapi sebenarnya menurut mereka pun nilainya pun tidak ada, akhirnya disepakatilah uang. Tetapi pada saat itu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia adalah emas dan perak. Maka dari itu, fase uang sejati inilah fase di mana emas dan perak berjaya di saat itu. Pada tahun 600 sebelum Masehi, pada zaman Lydia atau zaman Romawi kuno. Nah, fungsi uang di sana itu dibagi menjadi 3 ya kawan-kawan. Fungsinya apa saja? Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Kenapa alat tukar? Karena dianggapnya alat tukar yang sah, kemudian alat tukar yang adil adalah emas dan perak itu. Kemudian yang kedua adalah alat takar.
keadilannya, penimbangan dan lain-lainnya itu disesuaikan. Yang ketiga adalah alat simpanan. Kenapa alat simpanan itu bisa disimpan dan tidak mudah rusak? Dan kenapa juga emas dan perak itu dipilih dalam fase kedua ini, dalam pemenuhan keuangan ini? Kenapa emas dan perak itu yang dipilih? Karena yang pertama adalah emas dan perak itu memiliki nilai intrinsik. Kemudian lelehnya pun tidak mudah leleh. Yang ketiga, emas itu gampang disimpan dan dibawa-bawa. Dan banyak lagi yang lainnya. Kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga adalah fase uang kertas. Fase uang kertas itu berjaya pada tahun 997 Masehi, di mana pada zaman Zhuozi atau daratan Cina itu berkuasa. Awalnya, pada saat emas dan perak itu menguasai dunia, kemudian pada masa itu juga manusia pun sudah berjaya dengan emasnya. Pada saat itu manusia berpikir bagaimana caranya biar nilai intrinsik itu tergoyahkan. Akhirnya muncullah uang kertas tersebut. Nah, di saat itu, saat uang kertas itu menguasai dunia, Amerika Serikat pada tahun 1971 menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat tidak lagi ditukar dengan emas. Artinya saat itu emas sudah runtuh dari permukaan bumi ini, kawan-kawan. Seperti itu. Namun tidak semestinya dolar itu menguasai dunia, karena pada masa sebelum dolar itu berjaya, sebelum 997 Masehi itu menguasai dunia pertukaran uang, dunia uang, itu manusia sendiri sudah mengenal emas terlebih dahulu. Jadi artinya emas itu tetap bisa berjaya. Sampai kapanpun emas itu tetap berjaya, kawan-kawan. Jadi tidak usah khawatir apabila kita menimbun emas, bukan nimbun ya, tapi kita menabung emas, menginvestasikan emas. Tujuan awalnya adalah untuk mengamankan aset kita, bukan yang lain. Nah, untuk yang lainnya apabila ingin menyimpan emas dengan tujuan menabung dan lain adalah itu bonus, gitu ya. Kemudian fase yang keempat adalah dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu adalah alat tukar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena ada satu hadis yang mengatakan, hadis ini sahih ya kawan-kawan, akan datang suatu masa pada umat manusia, di masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar atau uang emas atau dirham, uang perak. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis itu adalah sebagai barometer kita mengapa emas itu akan terus berjaya. Karena emas itu nilainya tidak mengenal inflasi, nilainya tetap mudah dibawa dan penyimpanannya pun mudah, seperti itu ya. Oleh sebab itu saya himbau untuk teman-teman ingat 3 AKM. Apa itu AKM? AKM adalah yang pertama, amankan aset kita, kembalikan kejayaan keluarga kita dengan menabung dengan emas. Yang kedua adalah K, kembangkan. Kembangkan di sini maksudnya bagaimana? Apabila kita sudah punya uang, kemudian kita tukarkan yang tadinya 1 gram, 2 gram, 3 gram dan seterusnya, akhirnya kita punya banyak ya tabungan kita, seperti itu. Tujuannya untuk masa depan anak contohnya. Nah, itu adalah mengembalikan kejayaan negeri kita. Yang ketiga adalah manfaatkan
hasil kerja kita, hasil yang kita punya, hasil pertanian kita, perkebunan kita, dan hasil yang lainnya dimanfaatkan untuk diubah menjadi emas. Manfaatnya seperti apa? Dimanfaatkan dengan baik untuk masa depan anak-anak kita, begitu. Itu untuk apa tujuannya? Mengembalikan kejayaan agama Islam. Begitu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu kenapa emas itu dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu terus mengalami kejayaan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.